Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Widi Sasnita. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai perbedaan antara Kaigo Fukushishi atau perawat lansia dengan Kangoshi atau perawat medis di Jepang. Buat teman-teman yang sedang ingin mendaftar menjadi perawat di Jepang, simak terus video ini ya supaya kalian semua tidak salah pilih. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Widi Sasnita dan sekarang aku bekerja di Jepang sebagai perawat lansia atau Kaigo Fukushishi. Dan aku mendaftar melalui program IJEPA. Program IJEPA itu adalah sebuah program antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang dalam rangka pengiriman perawat Indonesia ke Jepang. Dan aku mendaftarnya itu melalui website BNP2TKI. Nah, buat teman-teman yang belum tahu syarat dan cara-cara untuk bisa mendaftar menjadi perawat lansia di Jepang, kalian bisa cek, ada videonya di atas sini ya. Kalian bisa klik linknya ada di atas sini. Nah, di video ini aku akan bahas tuntas mengenai perbedaan antara perawat lansia dengan perawat medis di Jepang. Soalnya pada saat mendaftar itu ada dua pilihan, yaitu pilihan care worker atau Kaigo Fukushishi dan nurse atau Kangoshi. Nah, buat teman-teman yang sedang ingin mendaftar, supaya kalian tidak ragu mau pilih yang mana, simak video ini ya. Soalnya di video kali ini aku menjelaskan secara detail perbedaan antara kedua tersebut. Dimulai dari syaratnya, kerjaannya ngapain aja, kerjanya di mana, gajinya. Jadi, simak terus ya. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja ke perbedaan antara Kaigo Fukushishi dengan Kangoshi. Jadi perbedaannya itu dimulai dari syarat. Nah, syaratnya itu berbeda. Untuk yang Kaigo Fukushishi atau perawat lansia itu syaratnya itu lulusan D3 keperawatan atau S1 keperawatan. Tanpa nurse, tanpa STR, tanpa pengalaman kerja itu bisa mendaftar menjadi Kaigo Fukushishi atau perawat lansia. Jadi buat teman-teman yang masih fresh graduate, kalian bisa pilih Kaigo Fukushishi. Kemudian untuk yang Kangoshi itu syaratnya D3 keperawatan, S1 keperawatan plus nurse. Jadi kalau S1 keperawatan aja tanpa nurse itu nggak bisa mendaftar menjadi Kangoshi. Setelah itu untuk yang Kangoshi ini harus memiliki STR dan juga harus memiliki pengalaman kerja. Pengalaman kerjanya itu 2 tahun terhitung sejak diterbitkannya STR. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya pengalaman kerja di rumah sakit 3 tahun, tapi STR-nya masih setahun misalnya, itu nggak bisa. Jadi pengalaman kerjanya itu harus sesuai dengan diterbitkannya STR itu. Jadi pengalaman kerja di rumah sakit selama 2 tahun disertai dengan STR selama 2 tahun juga. Untuk teman-teman yang masih fresh graduate atau baru lulus, kalian bisa mendaftar sebagai Kaigo Fukushishi atau perawat lansia. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman dan sudah punya STR, sebaiknya kalian pilih yang Kangoshi karena dari segi pengalamannya juga akan berbeda nantinya. Jadi sayang kalau kalian sudah punya pengalaman dan kalian memilih Kaigo Fukushishi, itu sayang kalau menurut aku. Lalu untuk perbedaan yang kedua yaitu perbedaan lokasi kerja. Untuk lokasi kerjanya itu benar-benar berbeda. Untuk yang Kaigo Fukushishi itu lokasi kerjanya itu di Shisetsu atau kalau di Indonesia itu disebutnya panti lansia atau panti jompo. Tapi tergantung sih kalian nanti matchingnya di mana. Soalnya nggak cuma di panti lansia aja untuk yang Kaigo Fukushishi ini, juga ada di panti penyandang cacat seperti itu. Kemudian sedangkan untuk yang Kangoshi itu kerjanya di rumah sakit. Lalu perbedaan yang ketiga yaitu kerjanya ngapain aja. Jadi untuk yang Kaigo Fukushishi itu kerjanya itu membantu aktivitas sehari-hari para lansia atau para penyandang cacat. Dimulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Misalnya makan, buang air, mandi, dan lain-lain. Dan membantu para lansia di sini itu tidak semuanya kita bantu secara total tuh enggak. Ada level-level atau ada tingkatan-tingkatan di mana mereka harus dibantu secara total atau dibantu secara sebagian maupun mandiri. Untuk yang mereka masih bisa mandiri itu
kita hanya mengawasi, jadi kita tidak membantu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kemampuan para lansianya tidak menurun. Sedangkan yang sudah benar-benar tidak mampu itu baru kita bantu secara total. Jadi ada level atau tingkatan bantuan yang diberikan, dimulai dari bantuan mandiri, bantuan sebagian, dan bantuan total. Karena di Jepang ini lansianya itu dibagi menjadi beberapa tingkatan, dimulai dari Yoshi-eng 1, Yoshi-eng 2, Yokai-go 1 sampai dengan Yokai-go 5. Untuk yang Yoshi-eng 1 itu yang paling ringan, jadi mereka masih bisa mandiri. Sedangkan untuk yang udah benar-benar membutuhkan bantuan total itu yang Yokai-go 5. Lalu untuk Kaigo Fukushishi ini tidak melakukan tindakan medis. Nah, kemudian yang Kangoshi baru mereka melakukan tindakan medis. Nah, disinilah bedanya antara Kaigo Fukushishi dengan Kangoshi. Kalau Kaigo Fukushishi itu tidak melakukan tindakan medis. Jadi mereka hanya membantu ADL atau membantu aktivitas sehari-hari para lansia. Sedangkan yang Kangoshi itu benar-benar melakukan tindakan medis seperti infus, injeksi, dan tindakan medis yang lainnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja di rumah sakit selama 2 tahun, sebaiknya kalian memilih yang Kangoshi. Kemudian perbedaan selanjutnya SIP. Kalau SIP itu sama, nggak ada bedanya. Sama juga seperti di Indonesia, itu dibagi beberapa SIP. Ada SIP pagi, SIP siang, SIP sore, dan SIP malam. Kemudian untuk jam-jamnya, SIP pagi dari jam berapa itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Untuk masalah SIP dari jam-jam berapanya rasanya tidak perlu aku jelaskan di sini. Karena untuk SIP itu sama aja. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu perbedaan gaji. Untuk perbedaan gaji ini antara Kangoshi dan Kaigo Fukushishi itu nggak jauh beda, masih sama. Malahan kalau belum lulus Kokashiken atau belum punya lisensi, malahan lebih tinggi yang Kaigo Fukushishi dibanding dengan yang Kangoshi. Tapi kalau misalnya udah lulus Kokashiken atau udah dapet shikaku atau lisensi, itu gajinya nanti akan lebih tinggi yang perawat medis dibanding yang perawat lansia. Nah, buat teman-teman yang mau tahu mengenai masalah gaji, aku pernah bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek, linknya ada di atas ini ya. Kemudian apa lagi ya? Ujian selama bekerja di sini itu nggak cuman diwajibkan kerja aja, tapi juga kita diwajibkan untuk belajar. Belajar itu tujuannya untuk supaya lulus Kokashiken, untuk mengambil shikaku atau lisensi. Nah, kalau lulus Kokashiken itu banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapatkan. Misalnya seperti kalau misalnya udah lulus, kita dapat visa permanen. Jadi kita bisa tinggal di Jepang ini, bekerja di Jepang ini sampai kapanpun yang kita mau. Dan juga kita bisa membawa keluarga ke sini. Dan juga naik gajinya juga menjadi lebih tinggi. Itu kalau lulus Kokashiken. Nah, untuk ujiannya ini ada perbedaan antara Kaigo Fukushishi dengan Kangoshi. Untuk yang Kangoshi diberi kesempatan ujian itu 3 tahun, sedangkan untuk yang Kaigo Fukushishi itu diberi kesempatan ujian itu 4 tahun. Jadi yang untuk Kangoshi itu tiap tahun mereka bisa ikut ujian. Misalnya mereka tidak lulus di tahun pertama, mereka bisa ngikut lagi ujian di tahun kedua. Dan misalnya belum lulus juga, mereka bisa ngikut lagi di ujian tahun ketiga. Sedangkan untuk yang Kaigo Fukushishi itu mereka harus kerja dulu selama 3 tahun baru mereka bisa ikut ujian. Jadi kayak seperti aku sekarang, aku baru jalan 2 tahun, jadi aku belum pernah ikut ujian. Nanti di tahun ketiga baru aku mengikuti ujian, seperti itu. Dan kalau misalnya 3 tahun ini nggak lulus, itu masih bisa diberi kesempatan satu kali ujian lagi. Kemudian perbedaan selanjutnya itu apa lagi ya? Sepertinya itu aja perbedaan antara Kaigo Fukushishi dengan Kangoshi. Kemudian kalau di Jepang, Kangoshi sama Kaigo Fukushishi itu benar-benar profesi yang berbeda. Kalau Kaigo Fukushishi ya Kaigo Fukushishi bukan perawat. Sebenarnya ya kalau di Jepang itu yang namanya Kaigo Fukushishi emang sih kerjanya merawat lansia, tapi sebenarnya mereka bukan perawat. Kita ini sebenarnya bukan perawat. Seperti itu. Kemudian untuk yang Kangoshi baru perawat. Jadi antara Kaigo Fukushishi dan Kangoshi di Jepang ini benar-benar profesi yang berbeda. Misalnya kalau di Indonesia itu ibaratnya antara apoteker dengan perawat. Jadi kan itu benar-benar profesi yang berbeda kan, seperti itu.
Kalau di Indonesia kan perawat lansia dengan perawat medis itu sama profesinya kan, sama-sama perawat. Nah, kalau di Jepang itu benar-benar profesi yang berbeda. Seperti itu. Oke, sekian itu aja informasi dari aku mengenai perbedaan antara Kaigo Fukushiki dengan Kangoshi. Semoga teman-teman yang masih bingung mau pilih yang mana, sudah nggak bingung lagi, kalian bisa memutuskan mau pilih yang mana. Saran aku, kalau kalian udah punya pengalaman dan udah punya STR, sebaiknya kalian pilih yang Kangoshi. Sedangkan buat teman-teman yang masih fresh graduate, kalian bisa pilih yang Kaigo Fukushiki. Oke, terima kasih yang udah nonton. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan atau wawasan teman-teman semua. Kalau kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya, supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya.